The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab keempat, penumpukan membingungkan. Bagian yang pertama. Pelajaran dari satu bidang seringkali bisa penting di bidang lain yang tak berhubungan. Misalnya, sejarah zaman es selama jutaan tahun dan apa pelajarannya untuk pertumbuhan uang. Pengetahuan sains kita mengenai bumi lebih baru daripada yang Anda mungkin duga. Pemahaman akan cara kerja dunia sering melibatkan pengeboran sampai dalam di permukaannya, sesuatu yang kita belum bisa lakukan sampai baru-baru ini. Isaac Newton menghitung pergerakan bintang-bintang ratusan tahun sebelum kita mengerti beberapa hal dasar mengenai planet kita. Baru pada abad ke-19, para ilmuwan menyepakati bahwa bumi berkali-kali pernah tertutup es. Terlalu banyak buktinya sehingga tak bisa disangkal. Di seluruh dunia ada bekas-bekas dunia yang dulu beku. Batu-batu besar berserakan secara acak. Lapisan karang tergerus sampai tipis. Ada bukti kuat bahwa zaman es bukan hanya terjadi satu kali, melainkan 5 kali. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membekukan planet, melelehkannya, dan membekukannya lagi sangat besar. Apa yang mungkin menyebabkan siklus itu? Pastilah kekuatan terbesar di planet ini. Dan memang demikian. Namun, bukan dengan cara yang diduga siapapun. Ada banyak teori mengenai mengapa zaman es terjadi. Untuk menjelaskan pengaruh besar zaman es dalam geologi, teori-teorinya juga besar. Tumbuhnya pegunungan dianggap mungkin mengubah angin di bumi cukup jauh sampai mengubah iklim. Yang lain lebih suka gagasan bahwa es adalah keadaan alami di sela letusan gunung berapi masif yang menghangatkan dunia. Namun, tak satu pun teori itu yang dapat menjelaskan berulangnya zaman es. Pertumbuhan pegunungan atau satu letusan gunung berapi bisa menjelaskan satu zaman es. Tapi tak dapat menjelaskan berulangnya zaman es sampai 5 kali. Pada awal 1900-an, seorang saintis Serbia bernama Milutin Milankovic mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet-planet lain dan mengajukan teori zaman es yang kita sekarang ketahui akurat. Tarikan gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi gerak dan kemiringan bumi terhadap matahari. Dalam bagian-bagian siklus itu, yang bisa berlangsung puluhan ribu tahun, tiap belahan bumi mendapat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari daripada biasanya. Itu yang bikin seru. Teori Milankovic awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan-belahan bumi menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah seluruh planet jadi es. Namun, seorang ahli meteorologi Rusia bernama Vladimir Koppen menggali karya Milankovic lebih dalam dan menemukan nuansa menarik. Biang keladinya bukan musim dingin yang dingin, melainkan musim panas yang sejuk. Awalnya, ketika satu musim panas tak pernah cukup panas untuk melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya. Dasar es yang tersisa mempermudah salju menumpuk pada musim dingin berikutnya, yang menambah peluang salju bertahan pada musim panas berikutnya, yang menarik lebih banyak salju lagi untuk menumpuk pada musim dingin berikutnya lagi. Salju yang terus-menerus ada memantulkan lebih banyak cahaya matahari, sehingga memperparah pendinginan, yang mendatangkan lebih banyak salju dan seterusnya. Dalam beberapa ratus tahun, timbunan salju musiman tumbuh menjadi lapisan salju yang menutupi satu benua. Begitulah. Kebalikannya juga terjadi. Kemiringan orbital yang memberi lebih banyak cahaya matahari melelehkan lebih banyak salju pada musim dingin, sehingga memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun sesudahnya yang menaikkan suhu, dan mencegah turunnya lebih banyak salju pada tahun berikutnya lagi, dan seterusnya. Itulah siklusnya. Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil. Awalnya lapisan tipis salju yang tersisa karena musim panas sejuk yang tak terpikirkan orang. Kemudian dalam sekejap secara geologis seluruh bumi tertutup es setebal 1 kilometer. Seperti kata ahli glasiologi Gwen Schultz,
Yang menimbulkan lapisan es bukan banyaknya salju, melainkan salju yang bertahan sesedikit apapun. Pelajaran besar dari zaman es adalah bahwa Anda tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar. Jika sesuatu bisa menumpuk, jika sedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya, dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang begitu luar biasa sampai tampak bertentangan dengan logika. Saking bertentangannya, Anda meremehkan kemungkinannya, tak menyadari dari mana pertumbuhan berasal dan apa yang bisa dihasilkannya. Begitu juga dengan uang. Lebih dari 2.000 buku membahas bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya. Banyak yang bagus, namun hanya sedikit yang cukup memberi perhatian ke fakta paling sederhana. Hartanya bukan hanya karena dia investor hebat, melainkan karena dia investor hebat sejak masih anak-anak. Saya menulis ini ketika harta Warren Buffett bernilai 84,5 miliar dolar. Dari jumlah itu, 84,2 miliar dolar terkumpul sesudah ulang tahunnya yang ke-50. 81,5 miliar dolar datang sesudah dia memenuhi syarat Social Security pada pertengahan umur 60-an. Warren Buffett ialah investor yang fenomenal. Namun Anda melewatkan satu hal penting jika menganggap semua keberhasilannya disebabkan keahlian investasi. Kunci keberhasilannya yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3/4 abad. Andai dia mulai berinvestasi pada umur 30-an dan pensiun pada umur 60-an, mungkin hanya sedikit orang yang bakal kenal dia. Lakukan percobaan pikiran berikut. Buffett mulai berinvestasi serius ketika berumur 10 tahun. Waktu dia berumur 30, hartanya sudah 1 juta dolar atau 9,3 juta dolar kalau disesuaikan dengan inflasi. Bagaimana jika dia orang lebih normal, menghabiskan masa remaja dan dewasa muda menjelajah dunia dan mencari apa yang dia suka, dan pada umur 30 hartanya misalnya 25.000 dolar. Dan anggap dia masih bisa mendapat hasil investasi tahunan luar biasanya, 22% per tahun. Tapi dia berhenti berinvestasi dan pensiun pada umur 60 untuk main golf dan mengasuh cucu. Kira-kira berapa hartanya hari ini? Bukan 84,5 miliar dolar, tapi 11,9 juta dolar. 99,9% lebih kecil daripada hartanya saat ini. Semua keberhasilan finansial Warren Buffett bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil dan panjangnya umur dia. Keahliannya adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Begitulah cara kerja penumpukan. Demikian Psychology of Money, bab keempat, bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.